Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Nadia Husnaduri dengan NIM 252310101078 dan juga rekan saya Alvina Alia Putri Irianto dengan NIM 252310101080. Kami dari Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang istilah anatomi pada tubuh. Yang pertama yaitu anterior depan, superior atas, medial tengah, dekstra kanan, ventral bagian depan ruas tulang belakang, internal dalam, proksimal lebih dekat dengan batang tubuh, parietal lapisan luar, superficial lebih dekat dengan permukaan tubuh, atau dangkal, horizontal bidang datar, transversal potongan melintang, posterior bagian belakang, lateral bagian samping, inferior bagian bawah, sinistra kiri, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, eksterna bagian luar, distal lebih jauh dari batang tubuh, perifer pinggir atau tepi. Selanjutnya yaitu visceral atau lapisan dalam, profunda dalam atau jauh dari permukaan, vertikal bagian tegak, longitudinal yaitu potongan memanjang, sentral bagian tengah, ascending atas, descending bawah. Selanjutnya yaitu kranial bagian kepala, kaudal bagian ekor, palmar ke arah palmaris manus, plantar ke arah plantar pedis, ulnar ke arah ulna, radial ke arah radius, tibial ke arah tibia, lalu fibular ke arah fibula. Lalu saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah anatomi. Yang pertama ada anterior, yaitu lebih dekat ke depan. Contohnya lambung yang terletak anterior terhadap limpa. Kemudian ada medial, bagian tengah atau lebih dekat ke arah bidang median. Kemudian ada superior, yaitu bagian atas. Contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Kemudian ada dextra, yaitu bagian kanan. Kemudian ada internal bagian dalam. Ada ventral bagian depan ruas tulang belakang. Ada proksimal lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Kemudian ada parietal, yaitu lapisan luar. Superficial, dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Kemudian ada horizontal, bidang datar, dan transversal, potongan melintang. Ada posterior, lebih dekat ke belakang. Kemudian ada lateral, bagian samping. Inferior bawah, sinistra bagian kiri, dorsal bagian belakang bagian belakang ruas tulang belakang. Kemudian ada eksterna bagian luar, dan distal ujung atau menjauhi batang tubuh. Lalu ada perifer, yaitu pinggir atau tepi. Ada visceral bagian lapisan dalam. Kemudian ada profunda dalam atau lebih jauh dari permukaan. Kemudian ada vertika bidang tegak, longitudinal potongan memanjang. Kemudian ada sentral, yaitu bagian tengah, ascending bagian naik, dan descending bagian turun. Lalu ada kranial bagian kepala, kaudal bagian ekor, palmar ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Kemudian ada plantar ke arah anggota gerak bawah. Lalu ulnar ke tulang hasta. Kemudian ada radial ke tulang pengumpil, tibial ke arah tibia atau tulang kering, dan fibular ke arah fibula atau tulang betis. Di sini kami akan menjelaskan terkait anatomi fisiologi pada manusia. Yang pertama, kami akan menjelaskan terkait garis yang membagi tubuh manusia, yaitu garis pertama adalah garis sagital yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu kanan dekstra dan juga kiri sinistra. Lalu saya akan menjelaskan pembagian tubuh secara koronal. Yang depan ada anterior, lalu yang belakang ada posterior. Lalu yang garis terakhir yaitu adalah garis transversal yang membagi menjadi dua, yaitu posisi atas superior dan bawah inferior. Selanjutnya kami akan menjelaskan posisi anatomis, yaitu yang pertama ada posisi anatomi atau berdiri. Posisi ini seseorang berdiri dengan tegak
Tangan berada di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, ujung kaki menghadap ke depan, pandangan ke depan, wajah menghadap ke depan. Selanjutnya posisi kedua yaitu posisi supin. Posisi ini yaitu seseorang berbaring tangan berada di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas, wajah menghadap ke atas, pandangan ke atas. Posisi ini seperti posisi anatomi, hanya saja berbeda letak horizontalnya daripada vertikal. Selanjutnya yaitu posisi prone atau tengkurap, posisi di mana tubuh tengkurap dengan punggung menghadap ke atas, wajah menghadap ke bawah, tangan berada di sisi tubuh. Yaitu posisi litotomi di mana tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas, tangan berada di samping tubuh, dilebarkan seperti sayap, lalu posisi kaki, paha dengan posisi vertikal ke atas dan juga lutut posisi horizontal, lurus horizontal. Posisi ini biasanya digunakan dalam proses kebidanan. Kami akan menjelaskan bagian yaitu arah gerakan. Yang pertama ada fleksi, ekstensi, hyperekstensi, fleksi, ekstensi, hyperekstensi. Lalu selanjutnya abduksi, 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 abduksi. Selanjutnya yaitu ada rotasi, rotasi, sirkumduksio, sirkumduksio. Lalu gerakan selanjutnya ada elevasi dan depresi, elevasi dan depresi. Selanjutnya yaitu ada pada gerakan kaki. Yang pertama yaitu ada inversi, eversi, inversi, eversi. Lalu gerakan selanjutnya dorsifleksi dan plantar fleksi, dorsifleksi, plantar fleksi. Posisi selanjutnya yaitu posisi supinasi, pronasi. Selanjutnya ada endorotasi dan eksorotasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait istilah anatomi. Yang pertama ada proseus atau tonjolan, spina atau taju yang tajam seperti duri, lalu tuber, benjolan bulat, tuberkulum, benjolan bulat yang kecil. Selanjutnya ada krista, gerigi, pesten, bagian pinggir yang menonjol, kondilus, bagian tonjolan bulat di ujung tulang, epikondilus, benjolan pada kondilus. Lalu ada kornu, tanduk, dan linea garis. Lalu saya akan menjelaskan istilah anatomi di bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama ada fossa, yaitu nama umum. Kemudian ada fossula, fossa yang kecil. Ada fovea, fossa yang kecil juga. Kemudian ada favoela, yaitu fovea yang kecil. Kemudian ada sulcur atau alur dan incisura atau takik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian istilah anatomi yang menyatakan lubang. Yang pertama ada foramen, yaitu lubang, ada fissura, yaitu celah, apertura, pintu, kanalis, saluran, lalu ductus, pembuluh, meatus, liang, cavum, rongga, dan selula, ruang kecil. Lalu saya akan menjelaskan tentang rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga yang terdapat di kepala, yaitu cavum kranial yang isinya adalah otak besar, otak kecil, dan batang otak. Kemudian ada cavum orbital, yaitu isinya bola mata atau orbita. Kemudian ada cavum nasal, itu hidung. Kemudian ada cavum oris yaitu mulut, dan cavum timpani yaitu telinga. Selanjutnya yaitu ada rongga dada atau cavum thorax, lalu rongga perut atau cavum abdomen, dan yang terakhir rongga panggul atau cavum pelvis. Sekian